104,4 LPPL Radio Sahasraina. Untuk Kerival Lokal, kawan Sahasraina, selamat malam. Kembali lagi kami di program Talkshow Musaraina edisi Senin 11 Mei 2026. Dan Talkshow Musaraina kali ini ada Jaksa Menyapa kawan Sahasraina bersama Bapak Teguh Gifari SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Mentawai, dengan tema mengenal lebih dekat tugas dan fungsi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Di studio sudah ada Bapak Dio ya, kawan Sahasraina. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, kawan Sahasraina. Senang sekali malam ini saya Dio dapat hadir kembali tentunya di program unggulan kita Talkshow Musaraina Jaksa Menyapa edisi hari ini Senin di hari yang ke-11 bulan Mei 2026. Dan Jaksa Menyapa malam ini sudah hadir di studio Sahasraina yang kita tunggu-tunggu, memang Bapak Teguh Gifari SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau PAPBB ya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Selamat malam Pak, apa kabar Pak Teguh? Selamat malam Pak Dio. Alhamdulillah kabar baik Pak Dio. Kabar baik ya. Kira-kira mau menyapa dulu pendengar kita ini. Kan kesan pertama, pandangan pertama. Asik, siap Pak Dio. Kita nyebut pendengar kita dengan kawan. Oke. Terima kasih Pak Dio. Selamat malam kawan-kawan Radio Sahasraina. Perkenalkan, saya Teguh Gifari. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Sudah berapa lama Pak Teguh? Lebih kurang saya di sini udah 4 bulan Pak Dio. 4 bulan ya. 4 bulan udah dari. Kesan pertama sebelum ditugaskan di sini dan tahu kalau ditugaskan ke Mentawai gimana? Wis, mantap Mentawai, mantap, pantainya bagus. Iya, bagus, mantap. Pokoknya kalau kesan dulu, wah saya dibuang nih. Oh, enggak Pak. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Sekarang adalah sangat luar biasa Mentawai, apalagi dengan berbagai program pembangunan infrastruktur dan juga dipadati dengan kayaknya wisata kita di Bumi Sekere ini memang luar biasa. Sekarang jadi incaran semua pihak ini. Iya, betul kalau sekali. Bisa tugas ke Mentawai gitu kan. Iya, benar. Dapat jodoh di Mentawai juga. Udah Pak, saya udah jodoh. Jangan, bahaya itu Pak Dio. Iya. Bahaya itu kalau dapat Baik, jodoh. Pak Teguh, sebagai pembuka ini dalam diskusi kita malam ini kan kita akan mengangkat tema ya mengenal lebih dekat Pak Teguh, bukan ya? Mengenal lebih dekat dengan tugas dan fungsi dari Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau disingkat PAPBB ya. Nah mungkin boleh Pak Teguh jelaskan secara singkat dulu apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan PAPB ini dan di mana posisi seksi ini dalam struktur organisasi Kejaksaan Negeri. Oke, terima kasih Pak Dio, langsung saja. Ini sedikit bercerita sejarahnya dulu. Jadi dalam paradigma penegakan hukum sekarang, kejaksaan itu tidak lagi menangani proses penuntutan perkara pidana. Betul. Jadi bukan lagi untuk pembalasan atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana, tapi juga untuk kejaksaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, sehingga hasil aset yang diperoleh dari tindak pidana bisa kembali kepada negara ataupun pihak-pihak korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Maka oleh karena itu kejaksaan sendiri membuat, kalau di Kejaksaan Agungnya ada namanya BPA, Badan Pemulihan Aset, yang dimana BPA ini memiliki peran penting menjaga keamanan, ketertiban administrasi dan pemanfaatan barang bukti maupun barang bukti rampasan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemulihan aset juga menjadi upaya negara dalam menyelamatkan kerugian negara akibat tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya, Pak Dio. Oke, ini Pak Teguh, mungkin ya di kalangan masyarakat ya mungkin tidak banyak lah ya, mungkin banyak yang mengira tugas kejaksaan ini hanya menuntut di pengadilan. Tadi udah dikupas sedikit. Nah sebenarnya apa sih perbedaan mendasar ini Pak Teguh antara tugas seksi bidang pidana dengan seksi PAPBB ini? Mengapa keberadaan seksi ini sangat penting begitu ya, dan khususnya di Kepulauan Mentawai ini? Terima kasih Pak. Lanjut lagi, seksi PAPBB adalah satu unsur pelaksana
dari Kejaksaan Republik Indonesia sendiri, di mana seksi ini memiliki dua pilar utama tugas. Yang pertama tentang pemulihan aset, yaitu mengambil kembali aset atau kekayaan negara yang hilang atau berpindah tangan atau beralih akibat terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Yang kedua ada pengelolaan barang bukti, yaitu proses penerimaan, penyimpanan atau pengamanan hingga penentuan nasib akhir dari barang bukti yang dibawa ke pengadilan. Di bidang kami inilah semuanya diatur dan diadministrasikan secara detail dan transparan. Gitu, Pak Dio. Baik kawan Sasarena dan pemirsa channel YouTube kami di Sasarena TV maupun yang Anda saat ini mendengar dan menyaksikan menonton di website kami di sasarenafm.my.id ataupun di sasarenafm.mentawekap.co.id. Anda pun punya peluang untuk ikut nimbrung berdiskusi Pak Teguh ya. Siap. Semakin asik kalau ada pendengar kita yang ikut berdiskusi gitu kan. Silakan dihubungi di 085172291968 bagi Anda yang ingin berdiskusi pada kami. Silakan berkomentar juga. Bahkan mungkin kalau Anda bertanya ruang lingkupnya masih kejaksaan boleh ya. Asal jangan tanya nomor HP-nya Pak. Pak Teguh ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau tanya kalau nanti ada. Nah ini pertanyaan lanjutan yang ingin kita sampaikan ini Pak Teguh. Dari dasar hukum yang menjadi landasan kerja dari PAPBB ini sendiri, apakah ada undang-undang yang khusus gitu ya, yang mengatur bagaimana aset harus dipulihkan dan bagaimana barang bukti ini dikelola? Oh ya, terkait dengan dasar hukumnya ya Pak. Ya. Pak Dio, dasar hukum secara umumnya kita bidang BPA, PAPBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Di sana dijelaskan tupoksi dan pengelolaan barang bukti secara detail dan pedoman pelaksanaannya juga diatur dalam Pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2025. Di sana diatur semuanya bagaimana cara pemulihan aset, pengelolaan barang bukti. Di sana diatur secara detail tentang bagaimana cara-cara perampasan, mulai dari pengamanan serta cara untuk mengelola aset ini sendiri, sehingga pekerjaan kita sendiri di bidang PAPBB memiliki dasar hukum yang kuat oleh undang-undang itu sendiri, Pak Dio. Oke, baik Pak Teguh dan juga pemirsa kawan Sasarena, sekali lagi saya sampaikan, Anda bisa ikut berdiskusi pada diskusi Talkshow Musaraina ini di Jaksa Menyapa. Jangan segan-segan, silakan untuk menyampaikan pendapat Anda, ataupun kalau Anda masih malu-malu kucing gitu ya, boleh menulis komentar aja di channel YouTube Sasarena TV. Silakan tulis komentar di sana, ataupun Anda bisa mengirim via teks ya di WA di 085172291968. Sesaat lagi kita akan lanjutkan Pak Teguh dengan perihal pemulihan aset, kemudian maknanya apa, cara kerjanya bagaimana, dan nanti mungkin Pak Teguh bisa memberikan contoh-contoh kasus yang di daerah kita tentunya ya, terkait dengan PAPBB ini. Baik kawan Sasarena, kita akan masuk ke segmen berikutnya, tetapi kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Tetap di Sasarena dalam Jaksa Menyapa. Program Talkshow Musaraina masih di ruang dengar Anda. Baik kawan Sasarena dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan melalui channel YouTube dan mendengarkan di streaming ataupun di frekuensi 104,4 Sasarena FM. Kita masih di Jaksa Menyapa, program Talkshow Musaraina malam ini, dan tentunya masih dengan Bapak Teguh Givari SMH. Beliau adalah Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Masih semangat ya Pak Teguh ya? Masih Cuma semangat 1 jam ini. Kalau bisa Masih kita semangat, perpanjang Pak sampai Ade. pagi ini. Siap, Ade. Acara semacam ini memang ditunggu oleh pendengar kita atau pemirsa kita, karena
penyuluhan hukum, edukasi tentang hukum dan lain-lain ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mentawai gitu. Jadi jangan bosan-bosan kalau kita undang. Siap, kita siap terima undangan, datang Pak Adi. Baik kawan Sarena, kembali kita tadi sudah dipaparkan pengenalan umum baru ya tentang tema kita, mengenal lebih dekat tugas dan fungsi seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini. Kita lanjutkan Pak Teguh dengan seksi kedua, segmen kedua ini mungkin akan kita perdalam ini tentang pemilihan aset, kemudian maknanya, kemudian cara kerja dan mungkin Pak Teguh bisa memberikan contoh ya untuk wilayah kita di Kabupaten Mentawai ini. Pemulihan definisi dulu, kita mulai dari apa definisi sederhananya agar mudah dimengerti masyarakat Mentawai atau pendengar kita khususnya. Apa saja jenis aset yang dipulihkan oleh kejaksaan? Terima kasih Pak Dio. Sederhananya, pemulihan aset ini sendiri adalah upaya kejaksaan untuk mengembalikan kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak negara, tetapi akibat terjadinya tindak pidana, kekayaan negara ini berpindah. Jadi kami itu bekerja mengembalikan lah gitu ya. aset ini supaya bisa jadi milik negara kembali gitu. Contoh jenis aset yang biasa dipulihkan di BPA sendiri ada aset misalnya keuangan, asetnya ada berupa mobil-mobil mewah dan, informasi juga sedikit Pak Dio, dalam beberapa hari ke depan pihak BPA Badan Pemilihan Aset yang di Kejaksaan Agung akan melaksanakan BPA Fair. Di sana akan diselenggarakanlah pelelangan hasil-hasil barang dari tindak pidana. Di sana ada mobil-mobil supercar, ada mobil mewah dan mobil-mobil. Itu di mana tuh Pak Teguh? Di Kejaksaan Agung langsung di Kejaksaan Jakarta. Agung di Jakarta Di ya. Jakarta. Jadi di sana ada BPA Fair. Jadi di Badan Pemilihan Aset melakukan lelang langsung, jadi masyarakat umum yang tertarik yang bisa mengikuti lelang tersebut bisa ikut kegiatan BPA Fair tersebut. Pak Dio. Nah ini kalau prosesnya bagaimana itu Pak Teguh? Bagaimana proses atau tahapan kerja dari Bapak sendiri dan tim tentunya dalam melakukan pemulihan aset? Ya mulai dari ada aset yang hilang misalnya hingga sampai aset itu kembali ke tangan yang berhak. Bisa dijelaskan mungkin alurnya itu prosesnya? Iya, terima kasih Pak Dio. Secara sederhana, pertama kami itu menerima kalau dalam pemulihan aset kami menerima surat permohonan dulu lah dari bidang-bidang khususnya tindak pidana di tahap penyidikan. Jadi minta permohonan untuk penelusuran aset. Di tahapan pertamanya itu penelusuran aset. Apakah aset ini benar dari hasil tindak pidana dan segala macam. Kalau itu benar dari tindak pidana, kami lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap perampasan aset. Jadi aset yang diindikasikan sebagai hasil tindak pidana dan harusnya milik negara kami rampas dulu. Kami rampas untuk disita dulu lah secara sederhananya. Setelah itu kami kelola di bidang aset kami sendiri. Habis dikelola, diamankanlah dulu. Diamankan diamankan di tempat kami. Kemudian setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kami akan melaksanakan apakah itu lelang atau diserahkan kepada yang berhak atau dimusnahkan segala macam. Itulah lebih secara sederhananya. Nah ini Pak Teguh, kita kan bicara lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya ya. Kalau tadi Pak Teguh sudah mencontohkan di tingkat pusat Kejaksaan Agung sesaat lagi akan mengadakan semacam lelang begitu kan. Nah ini perlu Pak Teguh memberikan contoh mungkin pemulihan aset yang pernah ditangani untuk wilayah kita oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai dan mungkin bagaimana hasilnya kalau sudah ada dan manfaatnya ini yang penting bagi masyarakat. Jadi secara sederhananya Pak, contohnya yang ada di kasus di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ada kami sedang menangani kasus salah satu kasus di sini. Jadi kita udah menyita asetnya lah. Beberapa asetnya udah kita sita, nanti kita tinggal menunggu keputusan pengadilannya apakah aset itu harusnya aset itu kemarin di bawah penguasaan dari pihak yang si tersangka atau terdakwa. Akibat dari pekerjaan kami kita udah menarik kembali aset tersebut, udah kita sita, udah kita amankan di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Nah setelah ada keputusan yang mengikat terhadap aset tersebut, rencananya kami akan melelang atau mengembalikan aset itu tersendiri. Jadi hasil lelangnya kami simpan ke kas negara dan kami setor juga ke kas negara, dan ada juga kemungkinan ada mobil juga kalau
mobilnya masih berfungsi, akan kami kembalikan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai gitu. Ini satu yang perlu kita pahami Pak Teguh. Apakah pemulihan aset ini hanya terkait atau berlaku untuk kasus korupsi saja? Jadi kata korupsi ini kan karena koruptor itu nggak akan dibilang koruptor kalau nggak korupsi kan? Iya, gitu. iya. Nah, atau masyarakat pun bisa meminta bantuan kejaksaan dalam hal ini jika asetnya dirampas oleh pihak lain atau diambil orang gitu ya, dengan cara yang tidak benar. Iya, iya. Kalau dari bidang pemulihan aset yang di Kejaksaan sendiri, khususnya untuk bidang-bidang tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Jadi hasil yang seharusnya punya negara, tapi karena ada perbuatan orang-orang ini, jadi kamilah disitulah terjun bidang pemulihan aset untuk mengembalikan aset tersebut. Terkait dengan masyarakat, apakah masyarakat bisa melakukan pendampingan lah segala macamnya, itu termasuk dari tupoksi bidang pendaftaran tata usaha negara, Jadi masyarakat bisa minta penyuluhan hukum ke kami, bisa minta pendapat hukum kami. Jadi kalau masyarakat Mentawai butuh pendampingan hukum, silakan datang ke kantor kami, kita bahas semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang-bidang hukum tentunya. Oke, ini satu segmen tersendiri tentu untuk pendampingan hukum ini, tapi bisa Pak Teguh perjelas lah, ini kan sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal pendampingan hukum itu, mekanisme seperti apa ini Pak? Apakah masyarakat datang langsung ke Kejari gitu, atau bagaimana ada media-media tertentu yang bisa memfasilitasi untuk pendampingan hukum ini? Untuk saat sekarang ini untuk pendampingan hukum, kita baru membuka stand lah ibaratnya ke kantor kita sendiri. Jadi Kantor masyarakat ya? dalam jam kerja masyarakat bisa datang ke kantor kejaksaan dan meminta pendampingan hukum, menceritakanlah masalah hukum apa yang dihadapi. Nanti kita memberikan pandangan hukum lah secara sederhana kepada masyarakat. Kalau masalahnya seperti ini dari segi hukum, jalan keluarnya seperti ini. Secara sederhananya begitu. Oke, terima kasih nih Pak Teguh, luar biasa penjelasannya, melebihi ruang kuliah ini ya. Berbagi informasi yang konstruktif dan positif ini kan tentunya perlu untuk kita semua pendengar Sasarena dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya sampaikan, apakah operator sudah ada komentar yang masuk di channel kita atau belum? Bisa dilihat dulu. Kalau belum nanti kita lanjutkan dulu dengan bagian yang lain. Belum ya? Belum ada? Belum ada, oke. Dan kawan Sasarena, kita tadi telah bicara banyak dan Pak Teguh memaparkan dengan luar biasa. Di segmen berikut ini kita akan sedikit mengupas ini tentang pengelolaan barang bukti nih Pak Teguh, dan tanggung jawab juga mekanismenya. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin Pak Teguh bisa paparkan dulu. Kemarin kan beberapa hari lalu ya, kita melakukan pemusnahan barang bukti. Ya. Mungkin silakan Pak Teguh menyampaikan, memaparkan begitu. Secara sederhananya pemusnahan barang bukti ya. Iya. Pak Dio, pemusnahan barang bukti ini kami melakukan pemusnahan barang bukti guna untuk kepastian hukum juga. Jadi barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau ingkrah, barang-barang bukti yang bisa dimusnahkan, kami musnahkan. Kami telah salah satu program kejaksaan untuk memastikan kepastian hukum untuk barang-barang yang disita oleh tahap penyidikan. Jadi ada beberapanya, kemarin kita ada narkotika, ada pakaian, dan ada juga senjata senpi yang kita musnahkan. Senpi ada senpi kemarin. Senpi buatan atau rakitan maksud saya. Satu pucuk lah. Oke, nanti segmen tersendiri kita bahas tentang pengelolaan barang bukti, pemusnahan barang bukti tadi. Mudah-mudahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tindak pidananya tidak terlalu ya Pak ya. Kalau udah temukan senpi gawat juga nih. Ada beberapa kemarin udah senpi satu, tapi aman lah. Ya, baiklah, kita langsung masalah di seksi pengelolaan barang bukti, tanggung jawab dan mekanisme ini bisa Pak Teguh paparkan. Mungkin kita beralih ke segmen ini, yaitu pengelolaan barang bukti. Sebenarnya sih apa sih barang bukti itu, dan seberapa berat tanggung jawab kejaksaan yang dalam hal ini mengurus barang-barang tersebut. Barang bukti itu sendiri adalah segala benda, tulisan atau dokumen yang berkaitan langsung dengan perkara pidana yang digunakan untuk pembuktian dari dalam sidang pengadilan. Tanggung jawab kami sangat besar karena barang bukti inilah barang yang digunakan untuk pembuktian di
di pengadilan, sehingga kami berusaha untuk menjaga supaya tidak rusak dan tidak berubah bentuk lah, sehingga pembuktian di pengadilan pun lebih lancar lah gitu. Pak video sederhana seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara di Mentawai ini kan secara geografis sangat luas ya, Pak Teguh ya. Dan kalau kita bicara juga tentang barang bukti itu tadi kan Pak Teguh paparkan bentuknya bermacam-macam. Ada yang besar, kalau Mentawai malah justru ada kapal kali ya. Ya, ada kapal dan di sini, lain ya. tanah, kendaraan. Ada juga yang kecil seperti dokumen atau barang berbahaya lainnya. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana cara seksi yang Bapak pimpin ini mengamankan semua barang itu, apalagi kalau dikaitkan dengan wilayah Kepulauan Mentawai yang ya luas lagi ya, kepulauan geografi yang sulit gitu. Iya. Tantangan kami di sini juga sangat besar lah. Luar biasa ya, Luar Pak, biasa ya? besar karena Kepulauan Mentawai terdiri dari beberapa pulau besar dan jarak antar pulau sangat jauh, sehingga cara kami untuk menanggapi hal tersebut dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di pulau tersebut. Misalnya kemarin kami ada penyimpanan barang bukti, salah satu barang buktinya berada di luar daerah Kepulauan Mentawai pun ada juga, jadi kita titip ke Syah Bandar di sana. Kemarin ada kapal barang buktinya, Pak Ade, kapal yang kita titip ke Syah Bandar yang di sana. Terus ada juga HBK hasil hutan bukan kayu, jadi kita titip juga di gudang Syah Bandar yang ada di tempat di mana barang bukti itu ditemukan oleh penyidik, sehingga itulah. Tapi tetap dijamin keamanannya, tetap dijamin, ya. kita tetap bikin semua administrasi, berita acaranya, administrasi segala macam kita lengkapi dengan pihak-pihak stakeholder yang terkait lah. Oke, ini nih Pak Teguh, ini kan kalau satu perkara sudah selesai ya, dan putusan pengadilan ini sudah ingkrah tadi, sudah ada begitu. Ini kita bicara barang bukti ini, bagaimana nasibnya ini? Barang bukti tersebut apakah disita langsung atau dimusnahkan? Oh, ya, tergantung tuh Pak. Tergantung ya. Tergantung putusan pengadilan. Untuk barang bukti biasanya ada tiga macam lah putusan untuk barang bukti sendiri. Yang pertama dirampas untuk dimusnahkan. Nah, itulah kemarin kita rampas untuk musnahkan, kita kemarin pada akhir bulan April kemarin. Yang kedua dirampas untuk negara. Nah, itulah kalau dirampas untuk negara nanti kita jual, kita lelang, dan hasilnya kita store ke kas negara. Yang ketiga selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak, misalnya kepada saksi, kepada siapa yang barang itu yang sebelumnya disita, dan kita kembalikan kepada orang-orang tersebut. Oke, ini kasus mungkin ya di beberapa daerah mungkin mengalami atau bisa dikatakan terjadi kesalahpahaman lah ya antara masyarakat dengan pihak penegak hukum. Kalau di daerah kita Mentawai ini pernah nggak Pak Teguh terjadi semacam kesalahpahaman begitu di masyarakat terkait barang bukti ini? Ini misalnya saja barangnya udah diambil ini, tapi tidak dikembalikan, gitu kan? Atau bahkan dia menuduh ini jangan-jangan barang saya ini yang dulu sebagai barang bukti sudah dikuasai oleh oknum begitu kan? Gimana nih Pak menanggapi Pak Teguh? Ya, terkait dengan itu emang kadang pemahaman hukum di masyarakat agak gitu ya. Jadi beranggapan kalau diambil tidak dikembalikan lagi. Tidak. Melalui putusan pengadilan, kalau orang itu memang berhak pasti kita kembalikan lagi. Di bidang kami pun PBB sendiri, kalau putusan itu dikembalikan kepada masyarakat, kalau masyarakat datang putusannya sudah diterima dan memang itu dikembalikan, kami tidak akan menahan atau segala macam, pasti kami langsung kembalikan kepada masyarakat, cukup membawa KTP yang bersangkutan gitu Pak. Kalaupun yang bersangkutan tidak bisa datang, bisa membuatkan surat kuasa untuk pengambilannya, dan nanti kita video call lah sama orang itu, sehingga oh ini nih punya si A nih, dikuasakan kepada si B. Si B yang datang nanti kita minta video call biar pasti barang bukti tersebut kita berikan kepada si B. Dan tidak ada lagi salah kaprah atau salah pengembalian barang bukti. Baik, karena bagaimanapun ya memang oknum sih ya ketika dia bukan haknya tapi menggunakan barang bukti itu untuk keperluan pribadi begitu kan. Beberapa oknum itu sudah tertangkap dan sudah mulai proses hukum ya, kita contohkan misalnya
penggunaan barang bukti narkoba misalnya yang disisa oleh satu penegak hukum kemudian dipakai sendiri dan ketahuan gitu kan. Iya. Nah, tapi sudah mulai proses hukum. Nah ini sekarang kita alih ke masyarakat ini Pak Teguh. Kita kembali ke masyarakat Mentawai yang mungkin malam ini sedang mendengarkan. Silakan sekali lagi kalau ingin ikut nimbrung lagi ya, berdiskusi biar lebih ramai diskusi kita. Sayang sekali hanya 60 menit ini Pak Teguh. Jadi tapi bisa dilanjutkan ya. Pak Teguh tentunya membuka komunikasi seluas-luasnya pada masyarakat Mentawai gitu kan untuk membicarakan masalah ini. Nah, peran masyarakat sendiri bagaimana Pak Teguh dalam membantu kinerja seksi PA PBB ini? Informasi apa ya yang paling dibutuhkan oleh kejaksaan? Dalam ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai dari warga. Iya. Peran masyarakat di sini terkait dengan bidang PAPBB kami ini sangat besar nih, Pak De. Peran masyarakat sangat besar dan sangat kami harapkan. Masyarakat adalah mata dan telinga kami di lapangan, sehingga kan masyarakat yang tahu bagaimana kondisi di lapangan, apakah adanya aset-aset yang diduga dari tindak pidana, masyarakat bisa melaporlah ke kepada itu, memanfaatkan kami lah bidang PAPBB untuk melapor apakah aset ini benar dari tindak pidana, sehingga kami pun lebih mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap aset atau barang-barang tersebut. Oke, pokoknya jawaban itu kan transparan dan terbuka ya. Itu transparan, kalau terbuka. Memang hal itu memang ini yang dibutuhkan kita di Kejaksaan Negeri Mentawai, tentunya pada masyarakat Mentawai akan perannya. Segala sesuatu Pak Teguh pasti ada tantangan ya dalam melaksanakan pekerjaan. Kita akan bicara tantangannya nanti, apalagi kalau kita kaitkan kembali secara geografis tadi di Kepulauan Mentawai, aksesibilitasnya dan menjangkau pulau-pulau yang kecil. Kadang sudah ada biaya untuk menyeberang di satu pulau, tiba-tiba badai datang. Ya, gitu kan. Kan kita tidak bisa menolak badai kan. Meskipun kata Kristus badai pasti berlalu kan kita. Tapi kalau kita di badai ya apa berlalu ya. Kita yang berlalu. Baik kawan Sarena, di sesi segmen ketiga ya, atau segmen terakhir nanti kita akan ya lebih banyak lagi bicara tentang tadi peran masyarakat, kemudian tantangan-tantangan yang nanti akan disampaikan Pak Teguh, dan tentunya hal-hal lain yang terkait dengan tema kita malam hari ini, untuk mengenal lebih dekat gitu ya. Mengenal dalam hari ini bukan mengenal narasumber kita, tapi mengenal tema yang kita angkat, yaitu tentang tugas dan fungsi tupoksi dari Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB di Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Kita ke segmen terakhir Tina, setelah kita kembali mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Program Talkshow Musaraina masih di ruang dengar Anda. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Musaraina untuk kearifan lokal, kawan, masih di Talkshow Musaraina Jaksa Menyapa. Masih bersama narasumber yang luar biasa, Pak Teguh yang masih tetap semangat ya. Bahkan tadi dalam waktu break tadi kalau bisa perpanjang sampai subuh kita ngobrolnya. Kalau di Hotel Lapu kan itu kan ngobrol sampai pagi gitu kan. Ya, Pak Tommy ya. Kita buat segmen semacam itu lebih menarik mungkin ya. Ya kawan, masih bersama Pak Teguh Gifari SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Dan Pak Teguh, kita tanpa terasa ini pengennya berlanjut ya, tapi waktu juga yang membatasi kita. 60 menit kita sudah mendekati akhir dari jumpa kita, tapi ada beberapa hal yang memang perlu dipaparkan lagi, terutama bicara tentang keterkaitan kita di daerah kita ini kawan, Kepulauan Mentawai yang secara geografis
akses dan lain-lain itu luar biasa, Pak Teguh ya. Tentu ada tantangan dalam melaksanakan pekerjaan dari Pak Teguh dan kawan-kawan di Kejaksaan kaitannya dengan masalah aset tadi. Nah, kira-kira apa kira-kira tantangan yang dihadapi selama ini, Pak Teguh? Tantangan utama ya Pak untuk Iya. dalam bidang aset ini tantangan utamanya karena kabupaten kita ini kabupaten yang terdiri beberapa pulau ya pastilah Betul. kondisi geografis dan aksesibilitas untuk ke pulau-pulau terpencil tersebut kami butuh waktu dan biaya dan tenaga yang ekstra lah ibaratnya untuk sampai ke sana. Selanjutnya tantangan kedua adanya masalah dokumen kepemilikan ya atau kepemilikan aset lah yang belum lengkap dan belum tertib sehingga kami juga ada kendala untuk memverifikasi apakah aset ini suatu tindak pidana atau bukan gitu. Terus yang ketiga kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang masih beragam terkait dengan batas-batas hak milik pribadi dan hak milik negara. Namun hal tersebut tadi tidak menyurutkan semangat kami lah untuk tetap semangat lah kita dalam mengurus aset-aset yang ada di kita kelola di bidang PAPBB ini sendiri. Iya. Itu terjadi kekurangpahaman masyarakat karena tidak kita kasih paham kan gitu. Iya, benar. Kalau kita memberikan pemahaman yang seperti itu kan. Nah, ini, salah satunya kan melalui acara ini. Iya, Ini jaksa menyapa di sini. informatif untuk masyarakat. Coba rekan operator ditampilkan apa yang menjadi pertanyaan dari pendengar kita biar kita bisa membacakan. Silakan. Nah, kita sudah menerima siapa yang menanggung biaya kalau ada barang bukti yang butuh perawatan khusus seperti kapal atau alat-alat berat. Dari akun Cari Loker. Cari loker. Cari kerjaan. Silakan Pak Teguh. Siapa yang menanggung biaya kalau ada barang bukti yang butuh perawatan khusus seperti kapal atau alat berat? Pada intinya pada kapal atau alat berat biasanya kami titip ke lembaga atau yang instansi yang berwenang yang mumpuni lah untuk menjaga atau merawat barang bukti tersebut. Tapi kalau untuk barang-barang bukti yang bersifat kecil yang disimpan di kantor kami ada biaya sendiri atau perawatan sendiri lah di bidang PAPBB sendiri. Kalau untuk yang besar biasanya kami minta bantuan ke lembaga atau instansi yang berwenang yang bisa untuk merawat atau memberikan perhatian khusus kepada kapal atau alat berat tersebut tadi. Oke, jadi dari akun Cari Loker tadi tidak perlu khawatir ya. Pihak Kejaksaan Negeri Mentawai tentunya ada cara untuk itu ya. Iya, ada Yang ditanyakan tadi. Ada yang lain, Tina, dari masyarakat kita? Baik, Pak Teguh. Beberapa hal sudah Bapak paparkan tadi dengan baik sekali. Namun saya yakin masih ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait tema kita dan mungkin saya persilakan untuk menutup acara ini mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak sampaikan. Kami ucapan terima kasih juga kepada Radio Sasarena FM yang telah memberi ruang dan waktu kepada kami untuk memberikan atau menyapa teman-teman dari Kabupaten Mentawai lah di sini. Pesan saya, mari kita jaga bersama kekayaan aset yang ada di Mentawai karena itu milik kita semua dan milik generasi yang mendatang. Jangan ragu untuk berkonsultasi atau menyampaikan informasi kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Kami ada di sini untuk melayani, menegakkan hukum dan memastikan hak-hak negara serta peran masyarakat terpenuhi. Harapan kami ke depannya kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan kejaksaan semakin erat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama kabupaten yang kita cintai ini. Oke, terima kasih Pak Teguh kehadirannya dan teman-teman kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Mentawai yang sudah datang ke studio. Dan kawan jangan kemana-mana karena Jaksa Menyapa akan hadir terus ya, dirutinkan setiap Senin itu kita akan membahas tema-tema tentunya dari Kejaksaan Negeri Mentawai secara bergiliran. Jadi untuk mencerahkan kesadaran hukum kita dan juga informasi yang konstruktif dan informatif tentunya bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh, Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Mentawai atas penjelasan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus bisa membuka wawasan kita
tentang hukum ya, atau terkait tema kita. Dan kawan sampai Sarayana, sampai di sini kita bertemu di Talkshow Musaraina. Sudah 60 menit kita berbagi cerita secara informatif di Jaksa Menyapa. Kita akan ketemu pada pekan depan dengan tema yang berbeda tentunya. Saya Dio dan tamu kita Bapak Teguh undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ayo sida. Saudara pendengar, baru saja Anda menyimak program Talkshow Musaraina. Terima kasih.